Selamat malam saudara, selamat datang di Gelar Perkara. Sejumlah perkara kriminal akan kami gelar ke hadapan Anda secara lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Neneama, kita gelar perkaranya sekarang juga. Saudara, seorang perempuan menjadi korban kebiadaban laki-laki rekan seprofesinya sendiri. Bertahun-tahun menjadi terapis bekam. Korban dibunuh usai menolak pernyataan cinta dari si pelaku. Jenazah korban ditemukan di dalam sebuah gundukan pasir di bawah kolong tol Bekasi, Jawa Barat. Lantas seperti apa perkaranya? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Pakai apa? Cangkul, terus kita Warga dikagetkan dengan penemuan jenazah tertimbun galian pasir di bawah kolong tol wilayah Bekasi, Jawa Barat. Polisi melakukan evakuasi setelah menerima laporan warga. Diketahui jenazah berjenis kelamin perempuan tersebut diduga korban pembunuhan. Atas fakta ini kami mencoba mendatangi TKP. Saat kami tiba, garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi kejadian. Kami hanya menemukan segunduk galian pasir tempat jenazah ditemukan. Pelaku dan juga korban sempat dalam satu naungan yayasan yang sama sebagai terapis bekam. Pelaku juga mengaku sempat menyukai korban meskipun perasaannya diabaikan. Namun ternyata pelaku tega membunuh korban dan membuang jasadnya di tempat saya berdiri saat ini, yakni tepat ada di bawah kolong tol Baru Jati Karya Bekasi. Masih ada garis polisi yang terpasang. Saya akan menelusuri sebenarnya bagaimana kronologi dan apa motifnya. Berikut penelusurannya untuk Anda. Menurut keterangan saksi, jenazah pertama kali ditemukan oleh seseorang yang hendak mencari rumput. Terdapat kejanggalan, saksi mendekati galian pasir dan melihat bagian tubuh jenazah tersembul dari galian. Saksi pun melaporkan kejadian yang dialaminya kepada kepala lingkungan setempat. Ya, saya mendapat informasi aja dari warga saya yang bernama Pak Rohim. Beliau itu dapat informasi dari tukang rumput gitu, bahwasannya di kolong tol itu ada mayat gitu kan. Lalu Pak Rohim itu ngecek ke lokasi gitu kan untuk memastikan benar atau tidaknya gitu. Ternyata emang benar ada sosok mayat gitu kan. Nah, langsung Pak Rohim itu buru-buru lapor ke saya gitu kan. Nah, setelah lapor ke saya langsung saya cek ke TKP bersama warga, Pak Rohim dan Linmas juga gitu kan. Ternyata benar adanya gitu. Nah, di situ saya langsung lapor ke Kapolsek Jati Sampurna sama Bimas Pol Jatikarya. Bapak mengenali siapa mayat tersebut, Pak? Awalnya sih tidak ya, maksudnya gitu kan, karena emang tertutup, kita juga nggak berani bongkar-bongkar gitu kan, nunggu kepolisian. Setelah polisi dibongkar apa ini itu, nah kita lihat, saya cek, ya ternyata alhamdulillah bukan warga saya gitu kan. Gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin polisi yang bertindak gitu kan, untuk mencari si pelaku itu. Polisi menyimpulkan korban berprofesi sebagai terapis bekam. Sehari-hari korban kerap menerima panggilan hingga keluar kota Jakarta. Kematian korban menyisakan tanya pihak keluarga, karena selama ini korban berperilaku baik dan tidak memiliki musuh. Boleh tahu dari adik kakak sendiri atau korban sebenarnya kesehariannya seperti apa sih, atau untuk saat ini sebenarnya pekerjaannya apa sih, Pak? Adik saya itu 1 tahun ke belakang ini sedang menekuni dunia alternatif. Tadinya dia belajar totok punggung, dia belajar bekam, dia juga belajar herbal juga gitu. Dia pernah bekerja di klinik, beberapa klinik bekam gitu, tersertifikasi juga dia bekamnya. Tapi itu baru 1 tahun belakangan ini. Sebelumnya ya biasa kerja kantor, tadinya di media, terus resign, terus beberapa pekerjaan lainnya.
Bekam itu 1 tahun belakangan ini. Kalau ikut di salah satu yayasan dengan pelaku, kakak tahu juga nggak? Enggak. Jadi kalau yang tentang pelaku ini justru saya taunya tuh setelah meninggal, setelah Polda rilis tuh. Itu kan dimunculin tuh wajah pelaku. Nah, pada saat meninggal kan banyak yang datang melayat tuh. Nah, beberapa pelayat itu kami juga tanya gitu. Nomor handphonenya apa, sehingga kalau ada Si pelaku. pelayat. Pelayat. Jadi kalau ada misalnya berita apa, kan komunitas kayak gitu tuh banyak Kak. Ada Totok Punggung tuh sendiri, komunitas Bekam tuh sendiri gitu. Nah, nomor-nomor telepon, nomor kontak itu saya simpen gitu. Nah, ketika rilis itu ternyata arahnya ke Bekam, langsung saya posting tuh di grup yang Bekam. Ada yang kenal nggak dengan pelaku? Baru tuh bermunculan info setelah rilis itu. Ada teman-temannya, iya Kak, saya kenal ternyata dengan pelaku itu gitu. Kalau sebelumnya kami keluarga tuh sama sekali nggak tahu itu pelaku, nggak kenal. Keluarga ini tahu nggak sih kalau korban ini pergi gitu? Oh tahu, tahu. Cuman karena beliau itu, ya tadi yang saya katakan ya, terapis dan pasiennya tuh di mana-mana Kak gitu. Jadinya pada hari itu pergi tuh kita nggak sempet tanya mau terapi di mana, pasiennya yang di alamat mana, siapa gitu. Emang kita nggak sempet tanya itu. Kenapa sih harus dibunuh gitu? Kenapa alasannya? Awalnya sebelum rekonstruksi mulai gitu, polisi hanya menyampaikan cekcok gitu. Cuman kan ya namanya juga baru ketemu, terus kan setelah rekonstruksi baru ada, setelah pulang baru ada jeda lagi. Cekcoknya kenapa? Ya ternyata si pelaku ini punya rasa suka sama adik saya. Nah, adik saya itu sama sekali nggak suka sama dia dan nggak ada hubungan apa-apa sama si pelaku ini. Adik saya itu mau menikah bulan depan, tanggal 9, bulan 9. Nah, di rekonstruksi itu juga ada adegan bahwa pelaku emosi saat adik saya menceritakan tentang calon suaminya itu, tentang rencana pernikahan dia yang bulan depan itu. Jadi tersulutlah amarahnya. Setelah mengetahui identitas korban dan menyisir keterangan sejumlah saksi, polisi lantas memburu pelaku. Pelaku pun dapat ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Depok, Jawa Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati lantaran kerap menolak cintanya. Terlebih, korban bercerita dirinya akan segera melangsungkan pernikahan. Kita tanggal 6 Agustus ya, kemarin itu ditemukan satu jenazah yang tertanam di bawah jembatan bawah tol Jatikarya ya, Jati Sampurna, oleh seseorang yang pada saat mencari rumput di bawah jembatan tersebut dan menemukan ada tangan ya, yang memang jasadnya itu ditanam dengan tanah dan juga tumpukan beberapa sampah yang ada. Kemudian itu yang dilaporkan ke Polsek, sehingga tim datang ke TKP untuk melakukan olah TKP dan memang betul ada jenazah seorang perempuan yang diduga pada saat itu adalah korban pembunuhan karena ada bekas cekekan dan juga pukulan benda tumpul di kepala. Nah, ini yang kemudian dari tim Polres dan Polda melakukan olah TKP dan diketahui bahwa jasad tersebut adalah seorang perempuan dengan inisial JSA yang tinggal di Cakung. Tinggal di Cakung. Tapi sebenarnya wanita ini siapa sih Pak? Setelah dilakukan pendalaman, memang wanita ini belum kawin, ya, bekerja setiap hari adalah sebagai terapis bekam. Nah, kemudian dari situlah penyidik melakukan pendalaman, ya, memeriksa beberapa saksi-saksi yang ada, termasuk saksi yang terdekat awal adalah memang pada saat sekitar tanggal 4 itu terakhir ada teman terdekatnya yang memang sempat chat melalui media sosial terhadap
bersama dengan si korban itu bahwa dia berada di Bogor bersama seseorang karena ada panggilan untuk terapis di daerah Bogor sana. Nah, mulai dari situlah kemudian kita temukan di daerah Bogor inisialnya D yang kita jadikan saksi, kemudian juga ada inisial A yang paling terakhir ketemu. Dan memang mengakui bahwa ada seseorang bersama-sama dengan si korban. Inisialnya adalah MA, itulah kemudian kita lakukan penangkapan terhadap saudara MA. Tapi alasannya apa, Pak? Kalau dari pelaku Hasil pemeriksaan bahwa memang saudara MA ini ada suka ya kepada si korban, tetapi karena MA ini sudah punya istri, kemudian korban juga tidak terlalu suka dengan si MA ini, si pelaku ini, sehingga pada saat itu ya pada saat pulang dari rumah A itu sempat diajak bersetubuh. Ini yang kemudian ditolak oleh si korban sehingga dilakukan penganiayaan. Dalam kajian kriminologi, aksi pelaku dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Terindikasi pelaku menawarkan pekerjaan kepada korban, mengantar hingga membawa kembali korban pulang ke rumah. Ya, selamat pagi. Pak, ini Pak, saya mau nanya soal terkait kemarin ada kasus pembunuhan perempuan di mana jasadnya ini dibuang di kolong tol di Bekasi gitu Pak. Nah ini kalau dari kajian kriminolog sendiri melihat hal seperti ini seperti apa Pak? Ya kalau kami sih dari kriminologi biasanya melihatnya dari sudut pandang ilmu sosial ya. Jadi ada beberapa faktor misalnya yang bisa menyebabkan terjadinya kasus itu. Walaupun kami sebenarnya lebih mengarah pada konteks fenomena pembunuhannya, gitu. Tapi bisa juga kami coba melihat dari konteks kasusnya, gitu, dari sudut pandang kasusnya. Dari apa yang saya dapatkan dari media, saya sih menduga ini sudah direncanakan sebelumnya. Ya, saya menduga sudah direncanakan sebelumnya. Kenapa? Karena si korban ini adalah seorang ahli bekam kalau saya tidak salah. Kemudian yang bersangkutan diminta untuk membekam seseorang di wilayah Bogor, kalau saya tidak salah. Ceritanya begitu. Sementara yang meminta yang bersangkutan untuk membekam seseorang di wilayah Bogor itu juga tukang bekam. Saya agak bertanya-tanya nih, kenapa nggak dia aja yang melakukan itu? Gitu. Kenapa dia harus minta temannya yang jadi korban ini, yang perempuan ini yang membekam gitu. Padahal mereka berdua profesinya sebagai pembekam kalau saya tidak salah dari info media. Dan kemudian ketika mereka berdua datang ke tempat tujuan, ternyata orang yang dituju tidak ada gitu. Padahal menurut saya kalau memang yang ingin dibekam itu tujuannya memang supaya sehat, itu harusnya dia nggak pergi mestinya. Karena si pelakunya mengatakan yang mau dibekamnya ternyata tidak ada di rumah. Dan kemudian yang lain lagi adalah memperkuat dugaan saya bahwa ini direncanakan. Setelah yang mau dibekamnya tidak ada di rumah, kemudian si tersangka pelakunya mengajak si korban ini untuk ke villa, ke puncak gitu. Kalau cerita dari medianya gitu. Dan itu memperkuat dugaan saya bahwa ini sudah direncanakan sebelumnya. Yang melihat hal ini, sebenarnya faktor apa sih Pak yang membuat pada akhirnya si pelaku ini keji gitu Pak melakukan pembunuhan terhadap korban? Mungkin begini, jangan-jangan interaksi antara korban dengan pelakunya itu ketika pelaku misalnya meminta untuk dilayani segala macam, kemudian di antara mereka terjadi interaksi seperti itu sampai kemudian memuncak dugaan saya mungkin korbannya mengucap kata-kata yang kurang menyenangkan bagi pelakunya, dugaan saya. Ya, kita memang tidak bisa mengkonfirmasi ini, tapi sebuah teori dari Open Bio misalnya mengatakan bahwa interaksi antara pelaku dengan korbannya itu biasanya secara teoritis yang dia temukan itu ada sekitar 6 tahap. Tapi untuk kasus Indonesia biasanya cuma 2-3 tahap saja gitu. Sehingga ketika eskalasi interaksi antara pelaku dengan korban semakin memuncak, pada akhirnya kemudian pelakunya memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap yang bersangkutan. Tapi ini
biasanya diawali dengan beberapa masalah seperti tadi misalnya pelakunya senang sama si korbannya, tapi korbannya tidak memberikan respons gitu. Itu adalah salah satu faktor penyebab utamanya mungkin, yang utamanya. Dan si pelaku bisa mengatakan ya udah kalau kamu tidak mau dengan saya, kamu juga tidak boleh dengan orang lain. Ketika cinta tak terbalas, pelaku yang sudah menyimpan rasa terhadap korban sejak lama mencoba untuk terus mengungkapkan perasaannya tersebut meski selalu terabaikan. Merasa sakit hati karena korban bercerita sudah memiliki dambaan dan segera ke pelaminan, membuat hati pelaku menjadi panas dan pada akhirnya tega membunuh sang korban dengan cara mencekik dan membuang jasadnya di kolong tol baru Jatikarya, Bekasi. Polisi langsung menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana. Ketika cintamu tak terbalas, maka berpeganglah pada perasaanmu sendiri hingga kamu mengetahui dan menerima kenyataan. Abel Insani, Alfa Farid, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.